Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Henry Kusmiun, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDK Santa Familia Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya memperkenalkan apa itu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dalam Chelson Gosen 1996. Ini adalah segitiga restitusi, ya, yaitu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeserkan identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada prinsipnya bahwa setiap perilaku manusia atau seseorang berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini ada kasus pertama, yaitu Enjo mengambil jajan temannya. Enjo adalah siswa kelas 2A. Sewaktu jam istirahat, Enjo memperhatikan Nea yang sedang makan jajan di teras kelas. Enjo menghampiri Nea dan pura-pura duduk di sampingnya. Enjo mengobrol dengan Nea, lalu sekali memperhatikan bungkusan jajan yang ada di samping tempat duduk Nea. Saat Nea menoleh ke belakang melihat teman-temannya yang asik bermain, Enjo dengan cepat mengambil sebagian jajan tersebut dan langsung taruh di mulut. Melihat sebagian jajan sudah diambil Enjo, Nea menangis dan memarahi Enjo. Kemudian Nea melaporkan perlakuan Enjo kepada Ibu Lani, yang kebetulan Ibu Lani berada di teras kelas sedang memeriksa pekerjaan atau tugas anak-anak di kelasnya. Ibu Lani memanggil Enjo dan memberikan pemahaman kepada Enjo. Setelah itu, Ibu Lani melaporkan masalah tersebut kepada saya sebagai guru. Itulah kasus pertama. Apa kabar Enjo? Kabar baik Pak Guru. Baik. Saya mendapat laporan dari Ibu Lani bahwa kemarin itu kamu ada masalah dengan Nea. Apakah betul? Benar Pak Guru. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana ceritanya? Waktu jam istirahat saya mengambil jajannya Nia, lalu Nia menangis. Ya,
memang begini Enjo, setiap orang itu pasti saja punya kesalahan. Pak guru waktu masih SD seperti kamu, ya pernah mengambil jajan teman tanpa pengetahuan teman atau tidak minta izin dulu. Ya. Nah sekarang kalau boleh tahu, mengapa Enjo atau apa alasan Enjo berbuat seperti itu? Saya melihat jajannya enak Pak Guru. Oh, jajan enak. Apakah Enjo tidak punya jajan? Punya Pak Guru tapi sudah habis. Sudah habis. Nah sekarang kalau menurut Enjo baik atau tidak kalau misalnya kita ambil barangannya orang tanpa pengetahuan teman kita? Tidak Pak Guru. Tidak baik. Kalau begitu, kira-kira bagaimana cara yang baiknya supaya Nia tidak menangis, Nia tidak berontak? Dengan cara meminta Pak Guru. Nah, apakah kemarin Enjo waktu mengambil jajan Nia itu kamu sudah minta terlebih dahulu? Belum Pak Guru. Kira-kira bagaimana cara Enjo nanti supaya Nia tidak dendam, Nia tidak bermusuhan dengan Enjo? Dengan cara meminta maaf Pak Guru. Oke, dengan cara meminta maaf. Nah sekarang minggu lalu kita sudah buat kesepakatan kelas toh? Ya, Masih ingat? si Pak Guru. Masih. Nah sekarang apakah sikap Enjo sudah menunjukkan kita punya kesepakatan kelas? Belum Pak Guru. Belum. Kira-kira dari sikapnya Enjo yang tadi yaitu mengambilkan barangnya teman itu, kira-kira kesepakatan mana yang Enjo belum terpenuhi? Bersikap jujur dan menghargai teman Pak Guru. Betul. Kira-kira bagaimana harapan ke depan Enjo nanti ke depan? Seperti apa? Saya akan bersikap jujur Hmm. dan kalau mau makan jajan harus minta dulu di teman Pak Guru. Oh. Betul. Saya senang dengan komitmennya Enjo bahwa kedepannya harus jujur nih. Yang kedua, kalau kita ingin supaya mendapat jajan dari teman harus minta dulu, jangan langsung ambil, ya tuh? Ya, Sepakat? Pak. Sepakat. Terima kasih Enjo. Sama-sama Pak Terima Guru. kasih. Sekarang skenario kasus kedua. Kiran sering tidak mengumpulkan tugas. Pada saat les mata pelajaran agama Katolik, Pak John menyuruh anak-anak untuk mengumpulkan tugas yang diberikannya minggu lalu. Anak-anak terlihat antusias dan satu persatu maju ke depan untuk mengumpulkan tugasnya di Pak Guru. Setelah dicek, masih ada satu siswa yang belum mengumpulkan tugas. Siswa itu namanya Kiran. Saat ditanya, Kiran selalu memberikan alasan karena lupa. Berdasarkan catatan harian Pak Guru, Kiran sudah sering tidak mengerjakan tugas dan selalu saja alasannya lupa. Dan ternyata hal ini tidak hanya dialami oleh Pak John sebagai guru agama, tetapi dialami juga oleh guru lain. Akhirnya Pak John melaporkan perilaku Kiran kepada saya sebagai guru kelas. Hai Kiran, apa kabar? Kabar baik Pak Guru. Oke. Saya mendapat laporan dari Pak John bahwa selama ini kamu jarang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Pak John. Betul tidak? Betul Pak Guru. Oke. Kalau Pak Guru boleh tahu kenapa sampai begitu? Saya pulang sekolah main dan malamnya saya capek dan tidur. Ya, memang ini bukan hanya kalian,
teman-teman kalian seperti itu ya. Kadang-kadang mereka kalau pulang sekolah lalu ganti baju bermain, dan malamnya pasti saja mereka capek ya, hingga lupa pekerjaan yang diberikan oleh ibu guru dan bapak guru di sekolah. Nah sekarang apakah menurut Kiran, jika tidak mengumpulkan tugas itu atau tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak guru itu baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik. Kira-kira bagaimana cara Kiran nanti ke depannya supaya Kiran itu selalu mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas? Mungkin kurang bermain dan membuat jadwal jam belajar di rumah. Oh betul ya. Caranya tadi kurangi bermain ya. Lalu yang berikut membuat jadwal belajar di rumah ya. Kalau kita buat jadwal di rumah, nanti kita apa? Nanti kita bisa mengingatkan kita punya tugas. Yang kedua, kita bisa mengatur jadwal belajar. Jam sekian saya mandi, jam sekian saya makan, jam sekian saya belajar. Ya tidak? Betul tidak? Betul. Nah sekarang minggu lalu kita sudah buat kesepakatan kelas atau namanya adalah keyakinan kelas. Kalau menurut Kiran, keyakinan kelas apa yang belum Kiran penuhi? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kalau menurut Kiran, kira-kira ke depan seperti apa cara Kiran? Harapan Kiran ke depan bagaimana? Ke depannya bagaimana? Supaya nanti mengumpulkan tugas tepat waktu, bagaimana ke depan? Yaitu dengan mengurangi dengan bermain. Apalagi dengan ya, tidur. tidur, betul. Apalagi dengan tidak malas-malas belajar. iya ya, yang tidak malas banget. Baik, saya senang dengan komitmennya Kiran bahwa saya nanti di rumah nanti kurangi bermain, lalu yang berikut membuat jadwal belajar. Oke, terima kasih Kiran. Sama-sama Pak. Oke, selamat. Ya. Hai, nama saya Inju. Saya dari kelas 2 SDK Santa Familia. Saya hari ini merasa senang karena mendapat pendampingan dari Pak Hendrik. Kedepannya saya akan bersikap jujur dan kalau mau makan jajan harus minta dulu dengan teman. Terima kasih Pak Hendrik. Hai, nama saya Kiran, siswa kelas 2 dari SDK Santa Familia. Hari ini saya senang karena mendapat pendampingan dari Pak Hendrik. Saya kedepannya akan lebih rajin lagi untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Terima kasih Pak Hendrik.